Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresya Febri Yunus dari Prodi Manajemen kelas 2 MNPA. Saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester milik saya. $50.000 dalam 12 tahun. Berapa yang kamu bayar hari ini di akun dengan interest rate 10%? Inputnya yaitu single cash flow-nya $250.000, account rate-nya 10%, dan number of period-nya 12. Saya menggunakan cara present value using function, itu sama dengan min PV buka kurung rate, number of period, 0, single cash flow-nya, dan mendapatkan hasil $79.66. Lalu yang nomor 2 menggunakan FV sama dengan min FV buka kurung rate, number of period, 0, single cash flow-nya, dan mendapatkan hasil $286,41. Lalu yang ketiga, saya menggunakan PT Kalbe Pharma, dan rasio yang pertama adalah liquidity ratio. Current ratio pada tahun 2017, perusahaan mengalami peningkatan dan memiliki posisi keuangan yang cukup baik dan mampu membayarkan hutang-hutangnya. Jika kita lihat di sini, pada tahun 2017 dan tahun 2018, kondisi perusahaan memang meningkat di tahun 2018 dengan sebanyak 4.657. Lalu quick ratio, pada tahun 2017 perusahaan mendapatkan 2.382, lalu pada tahun 2018 mereka meningkat menjadi 3.137, yang artinya perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2018, kemampuan perusahaan dalam menutupi utang lancarnya, yang artinya kondisi perusahaan itu meningkat. Lalu ada activity ratio, inventory turnover pada tahun 2017 sebanyak 124 hari, lalu pada tahun 2018 menjadi 111 hari. Artinya, di tahun 2018 perusahaan mengalami peningkatan yang mengindikasi perusahaan mampu menjual barang lebih cepat dan permintaan oleh customer. Lalu ada average age of inventory. Pada tahun 2017 mampu mendapatkan 2,94, lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 3,28 hari. Perputaran persediaan di tahun 2018 meningkat. Ini membuktikan barang cepat terjual dan mengurangi tingkat keusangan barang dan perusahaan cukup efisien. Kondisinya meningkat. Lalu ada average collection period. Pada tahun 2017 rasionya sebanyak 51 hari, lalu pada tahun 2018 menjadi 56 hari. Artinya, dibandingkan tahun 2017, perusahaan mengalami penurunan pengembalian piutang usaha di tahun 2018. Penagihan piutang usaha berjalan lebih lama, yang artinya kondisinya menurun. Lalu ada total asset turnover. Pada tahun 2017 mendapatkan 1.214, lalu pada tahun 2018 hanya mendapatkan 1.161. Artinya, pada tahun 2018, perusahaan mengalami penurunan, menandakan kurang efisiennya manajemen perusahaan dalam menggunakan asetnya. Kondisinya menurun. Lalu lanjut, financial leverage ratio, debt ratio. Pada tahun 2017, perusahaan mendapatkan 16,3%. Lalu pada tahun 2018, perusahaan mendapatkan 15,7%. Yang artinya, pada tahun 2018, perusahaan rasio utangnya lebih rendah daripada tahun 2017. Rendahnya rasio utang memiliki rendahnya perusahaan terkena resiko, yang artinya meningkat. Lalu ada profitability ratio, gross profit margin. Pada tahun 2017 mendapatkan 48,6%,
pada tahun 2018 mendapatkan 46,6%, yang artinya pada tahun soal selanjutnya adalah stock valuation. Caranya adalah di sini saya tetap mengambil PT Kalbe Pharma dengan zero growth-nya 0%, constant growth-nya 7%, dan variable growth-nya 7% dari tahun 1 sampai 4. Sedangkan pada tahun kelima itu sebanyak 9%. Lalu dividennya itu adalah Rp20 dengan return-nya 10%. Berarti zero growth-nya rumusnya sama dengan dividen dibagi return, hasilnya 200. Lalu kalau constant growth sama dengan dividen dikali buka kurung 1 ditambah constant growth tutup kurung dibagi buka kurung 1 dikurang constant growth tutup kurung enter, hasilnya 23,10. Cara mencari dividennya sama dengan enter, ini sama dengan dividen tahun sebelum dikali buka kurung 1 ditambah growth variable growth di F4 buka kurung enter. Lalu ini seperti biasa kita tarik aja sampai tahun keempat. Lalu pada tahun kelimanya itu sama dengan dividen tahun kelima dikali buka kurung 1 ditambah growth-nya itu ambil nilai ini 9 buka kurung dibagi return dikurang growth enter, 258. Lalu di sini ada dividen plus value ditambah seperti biasa kita tarik juga. Ini ada present value. Present value itu adalah sama dengan dividen plus value dibagi plus value dibagi buka kurung 1 ditambah return, lalu F4 tutup kurung pangkat periodnya, lalu enter, tarik juga. Nah, untuk hasil stock price-nya sama dengan sum buka kurung lalu enter dengan hasil 2046,4272. Lalu soal selanjutnya adalah bond value. Soal selanjutnya adalah bond valuation. Ini caranya sama dengan $75 F4 tarik ke tahun 13. Lalu pada tahun ke-14 sama dengan I plus M F4 enter, dapat. Lalu present of each cash flow-nya itu sama dengan cash flow dibagi buka kurung 1 ditambah rate-nya
1 ditambah rate F4 buka kurung pangkat period yang ada di TL-nya. Lalu enter. Setelah itu kita tarik dari sampai ke tahun 14. Nah, lalu bond value-nya itu sama dengan sum buka kurung enter. Hasilnya adalah 1,626,27 dolar.
Sekarang masih di capital budgeting, itu yang project B-nya. Project B cash inflow tahun pertamanya 7.000, tahun kedua 10.000, tahun ketiga 13.000 dolar, tahun keempat 16.000 dolar, tahun kelima 19.000 dolar. Dengan cost of capitalnya sama 14% dan initial investmentnya 40.000 dolar. Lalu kita bikin aja cash inflow-nya sama dengan pertama 7.000, tahun kedua 10.000 dolar, dengan 16.000 dolar, Oke, masuk PV cash inflow-nya itu sama dengan PV cash inflow sama dengan cash flow dibagi buka kurung 1 ditambah cost of capital 14%, F4 buka kurung, lalu pangkat period yang ada di timeline-nya, lalu enter. Dari Oke, untuk mendapatkan cumulative cash inflow-nya sama blok semua. Klik ini totals, running total. Setelah itu cash outflow-nya, jangan lupa kita bikin initial investment-nya 40.000 dolar. Lalu cash outflow-nya itu kita pindahin lagi. Setiap tahunnya juga berbeda-beda. Tahun pertama 3.000, tahun kedua 5.000 dolar, tahun ketiga 7.000 dolar, tahun keempat 9.000 dolar, tahun kelima 11.000 dolar. Enter. Untuk mencari PV of cash outflow-nya juga sama dengan flow dibagi buka kurung 1 ditambah cash of capital, cost of capital, tutup F4 tutup kurung pangkat 1. Ininya initial investment-nya jangan lupa dipindahin juga. Di blok untuk dapatin kumulatifnya, kumulatif cash outflow-nya. Totals, running totals.
Oke, lalu untuk mencari manual NPV-nya sama dengan kumulatif inflow kurang kumulatif outflow. Enter. Ini untuk mencari NPV FX-nya. NPV FX-nya itu sama dengan kita bikin helpernya dulu di sini, sorry. Untuk memudahkan kita. Seharusnya di sini min 7.000 kurang 3.000 itu $4.000. Kurang 5, $5.000. 13 kurang 7, $6.000. 16 kurang 9, $7.000. 19 kurang 11, $8.000. Lalu the best recommended project itu menurut saya adalah project A, karena jika kita lihat dari data yang udah kita cari di sini, lebih menguntungkan jika kita mengambil project A, karena pengembaliannya dari segi pengembalian investasinya dan laba profit atau investasinya itu lebih baik project A dibanding project B. Lalu soal yang terakhir, apa sih investasi bagi milenial?
Menurut saya investasi adalah bisa kita sebut dengan penanaman modal. Jika kita lihat investasi yang cocok untuk generasi milenial adalah, menurut saya pribadi, alangkah baiknya jika kita berinvestasi emas mulia. Karena dibandingkan dengan emas perhiasan, untungnya lebih bagus berinvestasi emas mulia. Investasi emas juga dapat terhindar dari inflasi. Sekian dari video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.